hendak memuji nama-Mu ya Tuhan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, salve rahmat Tuhan beserta kita. Hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik hari Minggu 2 Februari 2025. Hari ini kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan kepada Allah. Yesus dipersembahkan di Kenisah atau di Bait Allah. Sesuai dengan aturan dalam hukum Taurat, pada hari ke-40 seorang anak laki-laki sulung harus dipersembahkan kepada Allah. Yusuf dan Maria juga melakukan hal yang sama terhadap Yesus, putra mereka. Bayi yang masih berumur 40 hari mereka bawa ke Kenisah Allah atau ke Bait Allah. Sesampai di Bait Allah, mereka menyerahkan kepada imam. Dan di situ hadir seorang yang saleh dan kudus. Dan Roh Kudus ada di atasnya, yakni Simeon. Simeon adalah seorang yang sudah cukup tua, umurnya cukup banyak. Saat ia menerima Yesus dari Bunda Maria, seketika karena kuasa Roh Kudus ia mengetahui bahwa yang datang padanya adalah bayi Al-Masih. Dengan seketika ia pun berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Saudara-saudari yang terkasih, doa spontan dari Simeon ini memberi kesaksian kepada kita bahwa Yesus yang dibawa ke Kenisah Allah oleh Maria dan Yosef adalah sungguh-sungguh Mesias. Sebab sebelumnya Allah telah berfirman kepada Simeon bahwa dia tidak akan pernah mati sebelum melihat Mesias. Dan setelah bertemu Yesus, dia pun berdoa kepada Allah dan siap dengan kematian dalam keadaan damai sejahtera. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dari Injil Tuhan hari ini kita dapat melihat teladan Simeon yang dengan rela dan penuh sukacita setelah melihat Mesias, ia rela untuk meninggal, untuk mati. Sebab ia telah mendapat puncak sukacitanya, yaitu melihat Mesias. Bagi Simeon, melihat Mesias adalah puncak dari segala sukacita yang didambakannya. Dan dengan bimbingan Roh Kudus, ia dapat melihat dengan jelas bahwa bayi yang dibawa oleh Maria dan Yosef adalah Mesias. Bagaimana dengan kita? Apakah bertemu Mesias, bertemu Yesus menjadi puncak sukacita bagi kita? Dalam gereja Katolik, kita telah difasilitasi sebuah sakramen yang maha kudus, yaitu Ekaristi, di mana kita bisa bertemu dengan Yesus, menyambut Yesus yang sungguh-sungguh Yesus dalam rupa roti dan anggur, hosti kudus yang telah menjadi tubuh Kristus. Apakah
menyambut tubuh dan darah Kristus ini juga menjadi kesukaan cita bagi kita, kesukaan yang tertinggi. Seperti Simeon yang rela mati setelah melihat Yesus. Apakah kita juga sudah rela kehilangan segala nikmat dunia untuk mendapatkan Yesus, untuk menerima Yesus dalam Ekaristi? Atau kita masih lebih memilih hal-hal duniawi dan kita meninggalkan kesempatan, membuang kesempatan untuk bertemu Yesus ini dalam Ekaristi yang kudus? Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini, lewat teladan Simeon, kita diajak untuk sungguh-sungguh mengimani bahwa bertemu Yesus, bertemu Al-Masih yang adalah sumber sukacita abadi, adalah kesukaan yang utama. Menyambut Ekaristi adalah hal yang utama. Apalagi kita orang Batak, kerap di hari Minggu kita membuat perencanaan-perencanaan yang bersifat duniawi. Dan dengan sendirinya perencanaan yang kita buat ini telah menyita hati dan pikiran kita untuk menemui Yesus, untuk menyambut Yesus. Banyak sekali kegiatan yang kita siapkan, padahal kita tahu hari Minggu adalah hari Tuhan. Bagaimana kita harus memprioritaskan hari ini untuk bertemu Tuhan dalam Ekaristi. Oleh karena itu, marilah dengan pesan Injil hari ini, dengan teladan Simeon hari ini kepada kita, agar kita merubah cara berpikir kita, cara beriman kita, agar semakin benar, sehingga bertemu Yesus, menyambut Yesus menjadi kerinduan yang utama. Jangan kita buat kegiatan-kegiatan, merencanakan kegiatan untuk menyaingi hati kita yang ingin bertemu dan menyambut Yesus. Semoga dengan teladan Simeon hari ini, iman kita, kerinduan kita kepada Yesus semakin diteguhkan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.